Kita lihat nih ya, masih dalam masa COVID-19 nih. Buat yang pesan makanan minuman online, deket banget nih. Macam mantan yang belum move on ya, masih nempel nah. Mau tahu kelanjutannya, mana sih sebenarnya yang benar dalam menerima paket makanan yang memang benar-benar higienis untuk menekan penularan virus corona? Mau tahu, tetap di Setoko, sehat terus! Kalau Stetoskop, sehat terus! Kembali lagi bersama saya, Dr. Prima. Setelah beberapa minggu sempat absen, digantikan oleh rekan saya. Nah, untuk kesempatan kali ini tetap masih temanya sama berhubungan dengan COVID-19. Kita sudah ada bintang tamu kita nih di kursi merah. Tentu masih penasaran kan apa materi yang akan dibahas. Untuk menu utama Stetoskop kali ini dengan judul adalah Master Chef. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah untuk netizen-netizen yang cukup mager nih, yang apa-apa lihat handphone, pesan makan online. Setiap handphone mau pesan makan online dan jarang sekali untuk masak sendiri masakannya di rumah. Nah, ini sangat penting sekali nih dalam masa pandemi ini. Kita akan bahas semuanya, kita akan kupas tuntas sama ahlinya nih yang ada di sebelah saya ya, kursi merah, kursi panas ini. Nah, terkait tadi judul Stetoskop yang Master Chef kali ini, pada kesempatan kali ini di kursi merahnya saya bersama dengan ahlinya dari Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kecamatan Palmerah, yaitu dengan, perkenalkan diri, dengan siapa? Hai guys, kenalin, nama aku Tita Riharti Handayani. Aku dari sanitarian di Puskesmas Palmerah. Oke, dengan Ibu atau Mbak Tita enaknya? Oke, Mbak Tita ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit nggak Mbak Tita latar belakangan termasuk statusnya ya? Biar kawan Stetoskop tahu. Aku sanitarian di Puskesmas Palmerah di sini. Terus apa lagi sih? Status kerjanya sebelum ini di mana? Kerjaan aku dari awal udah di sini, udah dari tahun 2016. Udah lama ya? Lama ya, cukup lama ya Mbak ya. Oke, lanjut. Terus sekarang tugasnya sih di Puskesmas Kelurahan Kota Bambu Utara. Oke, masih dalam lingkungan Kecamatan Palmerah ya. Oke nih, Mbak Tita, tadi kan saya sedikit bahas tentang Master Chef ini ya, tentang kebersihan nih. Sebenarnya yang mau saya bahas ini kan sekarang nih lagi pandemi nih, COVID ya. Maksudnya buat yang orang-orang tidak sempat memasak makanan sendiri, karena biasanya kalau masak sendiri kan kita akan lebih yakin ya bahwa higienisnya, kematangan dan semuanya. Nah, ini ada kaitannya nggak sih dari pandemi ini dengan orang-orang yang memang mau praktis kasarnya dalam tanda kutip, misalnya pesan online, dilihat dari packingnya, mungkin pengantarannya, delivery dan kawan-kawan. Ini gimana menurut Mbak Tita sendiri, gimana pandangannya nih dari seperti ini? Jadi nggak usah netizen, aku sendiri juga sebagai kaum rebahan, jadi sering banget tuh pesan online. Nah, kalau pesan online gini nih, yang perlu banget diperhatikan tuh dari kemasannya. Oke, kemasan. Jangan pakai kemasan yang styrofoam, karena itu sebenarnya styrofoam itu udah nggak bagus. Tidak aman ya Mbak ya? Iya, udah nggak aman dipakai sekarang tuh sebenarnya udah nggak bagus. Terus kalaupun emang terpaksa styrofoam, ya styrofoamnya langsung buang. Terus jangan lupa kalau habis makanan datang itu dipindahkan ke wadah. Jangan menggunakan makanan dari si wadah tempatnya. Jadi dipindahkan dulu ke wadah kita sendiri. Terus ya sebelum makan itu ya jangan lupa cuci tangan. Terus kalau misalnya nih pengiriman online gitu, kalau bisa jangan pakai non tunai. Tunai. Jadi kita harus kalaupun, dan jangan bertemu langsung dengan si pengantar. Kalau emang terpaksa harus bertemu langsung, ya diharuskan untuk menggunakan masker dan jaga jarak. Jadi tetap meminimalisir tadi ya kontak, terus yang bersentuhan sama 3M-nya ya. Jangan lupa. Seperti berarti nggak ada masalah ya, apalagi kan sekarang ini nih banyak banget promo ya, buy one get one atau potongan-potongan, berarti sah-sah saja ya. Tadi udah dijelaskan oleh Mbak Tita. Ada lagi nih Mbak, satu pertanyaan yang mungkin sering dilemparkan ya oleh netizen nih. Pertama, sebenarnya COVID-19 itu bisa menular nggak sih lewat makanan? Kan yang kita tahu kan misalnya kita nggak pakai masker, ngobrol, makan bareng semua. Sebenarnya dari makanan sendiri itu bisa menular nggak? Enggak, karena COVID-19 itu menularnya dari percikan, dari droplet. Yang dibilang dari makanan, kalau misalnya nih kita beli makanannya tidak dalam keadaan tertutup. Terus ada orang yang terpapar virus COVID-19, dia ngomong, dia segala macam, ketawa, ketiwi, muncrat ke dalam makanan. Jadi bisa yang makanan yang tadi itu kita makan sama orang yang sehat.
ya kita jadi terpapar. Itu sebenarnya yang kenapa bisa dibilang menular dari makanan, sebenarnya nggak menular dari makanan. Oh, oke seperti. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya kita pesan online itu berarti kan preparasinya kita juga nggak tahu ya. Jadi sebenarnya preventifnya apa sih Mbak? Adakah sih hubungannya dari mulai pemasakan atau mempersiapkan sampai ke tangan konsumen itu sebenarnya gimana nih Mbak? Menyiasati apakah kita yakin bahwa makanan ini benar-benar bebas dari COVID-19? Oh, kalau misalnya menyiasatinya ya dari lihat bentuk makanannya. Oke, bentuk makanannya. Makanannya tuh dalam keadaan baik atau kayak kalau makannya udah datang dalam udah susunannya udah nggak panas kali Mbak ya. Terus dicium dari organoleptiknya, aromanya dicium. Apakah masih baunya kayak gimana? Kan kalau bau asem tuh berarti sebenarnya itu makanannya ya lebih baik nggak usah dikonsumsi. Terus kalau misalnya yang kuah-kuah nih, yang kuah-kuah, apakah kuahnya itu udah berbuih atau enggak? Nah itu juga harus diperhatikan. Nah kalau misalnya kita lebih meyakinkan lagi nih, kalau kita beli makanan dari luar, diangetin lagi di rumah. Jadi itu lebih meyakinkan kita sendiri kayak make misalnya, sure ya Mbak ya, biar takut gimana di sana kan nggak tahu. Nah itu, nah makanya harus hati-hati dalam memilih makanan, kayak dilihat juga tuh kandungannya, kayak makanannya bergizi nggak sih? Kadarnya gitu, ya, bijak memilih makanannya. Gitu. Sama tadi nih Mbak yang saya agak sedikit menggelitik nih, tadi kalau misalnya biar yakin kan kita datang nih, mungkin kita masukin microwave atau kita panasan lagi, berarti ada hubungannya Mbak antara sebenarnya pemasakan makanan dengan metode mungkin dipanaskan lah misalnya seperti itu bisa meminimalisir atau membunuh virus corona lebih baik atau seperti apa Mbak? Enggak sih, virus corona sebenarnya bukan karena banyak nih virus corona mati kalau makanannya panas, sebenarnya bukan dalam keadaan panas tapi dalam hygiene sanitasi makanan yang baik gitu. Kalau misalnya kalau kita makan panas-panas kan juga sebenarnya nggak bagus ya. Iya, nggak bagus, betul. Lidah jadi kayak gimana, ke dalam pencernaan juga jadi gimana. Jadi itu sebenarnya hygiene sanitasinya yang kita perhatikan. Dari misalnya nih si kalau misalnya kalau kita datang ini kalau bukan online ya, kalau secara langsung nih kayak jajanan pinggir jalan lah ya, dilihat nih APD yang digunakan si penjual. Iya, betul. Nah, wajib banget nih sekarang para penjual makanan tuh sebenarnya wajib banget menggunakan masker. Itu udah nomor 1. Terus jangan sampai penjama makanan menyentuh langsung makanan. Jadi gunakanlah sarung tangan. Sarung tangan plastik kan sekarang udah banyak tuh. Ya, betul. Jadi jangan sampai kita mau kayak misalnya beli bakso, ngambil bakso pakai tangan aja terus penjual baksonya. Jadi dilihat ya minimal capitnya lah atau itu sarung tangan dan masker gitu. Jadi memang kita ambil hikmahnya dari corona ini, memang kita harus lebih bijak dalam memilih, mengambil, dan bukan hanya prosesnya Mbak, tapi dari ya higienisnya, dari mulai ya pengolahan dan penjualnya kita lihat ya. Selanjutnya nih Mbak, nah buat yang di rumah nih kan kayaknya selain pesan online kan mungkin kayak saya pribadi nih Mbak, saya suka nyetok nih makan di rumah. Contohnya misalnya sosis atau chicken nugget. Gimana sih Mbak metode yang baik nih untuk disimpan? Kan biasanya ada tuh notes-nya di bawah. Simpan di suhu ruangan berapa lama, simpan di freezer berapa lama. Nah, ini seperti apa Mbak kalau untuk makanan-makanan yang simpan seperti itu? Untuk penyimpanan makanan yang benar itu pertama harus dipisahin dari makanan matang dan makanan mentah. Kalau di dalam kulkas sendiri, makanan matang itu ditaruh di yang atas, sedangkan makanan yang mentah itu di bagian bawahnya. Dan makanan yang matang itu juga harus di dalam keadaan wadah yang tertutup. Jangan dicampur antara misalnya sayuran, terus kayak tempe itu jangan dijadiin satu. Tempatnya harus kayak pisah-pisah. Dan abis itu kulkasnya juga harus bersih. Jadi nggak bau-bau gitu. Dan abis yang paling penting tuh simpan bahan makanan sesuai dengan suhunya. Kayak misalnya daging, ya suhu di freezer sayur-sayuran tuh biasanya kalau di kulkas yang di bawahnya gitu. Jangan nyimpen daging ditaruhnya di tempat sayuran gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus bijak juga, jangan melihat label makanan ya Mbak. Misalnya simpan di suhu kamar atau di suhu di bawah suhu di berapa derajat, memang seperti itu. Jadi memang nggak boleh digabung dan harus dipisah antara yang matang dan yang mentah. Nih Mbak, satu lagi tadi kan kesimpulan dari yang kita belanja online, beli makanan online ya. Tadi selain kita lihat dari bahan baku, terus sebenarnya kita bisa lihat langsung ya Mbak, secara indera kita ya, misalnya dilihat bentuknya seperti apa, baunya seperti apa, juga kalau misalnya kuah-kuah apakah sudah berlendir atau seperti itu. Oke, baik seperti itu.
Tambahan sih sebenarnya satu lagi tambahan, jangan lupa dicek kadaluarsanya. Oke, kadaluarsa makanan itu penting banget. Dan kalau misalnya kita tadi bahan pangan ya, gunakan bahan pangan yang lebih dulu disimpan. Jadi biar nggak terlalu lama penyimpanannya. Jadi jangan yang udah duluan, misalnya kita masukin kangkung duluan, baru bayam, ya masaklah kangkung duluan, baru bayamnya. Oke, seperti itu. Jadi kita memang ya itu tadi yang tadi dibilang memang kadaluarsa itu juga penting bahan baku juga penting. Nah, ada nggak sih Mbak trik and tips kita nih? Karena kan kalau misalnya kita masak sendiri, kita tahu nih kandungannya misalnya, gulanya berapa, natriumnya berapa, apanya berapa. Kalau beli online kita nggak tahu nih, itu udah dalam satu packaging. Ada nggak tipsnya Mbak? Gimana sih cara kita pesan makanan online yang baik, yang pasti juga aman untuk diri kita sendiri ya. Jangan sampai ntar kita asal pesan-pesan ternyata kadar natrium cukup tinggi, kadar gulanya cukup tinggi, itu menyebabkan jadi obesitas atau semuanya. Kira-kira tips and trick gimana Mbak? Kalau misalnya mau memilih makanan yang kayak yang dari kandungan gizinya ya, kalau yang makanan online sendiri sih ya browsing sih. Aku juga masih browsing enggak yang, karena aku nggak tahu misalnya aku pengen beli merek makanan tertentu nih kayak fried chicken gitu, aku nggak tahu dong itu kandungannya apa. Ya paling jadi kita harus rajin-rajin browsing sih. Kalau misalnya kayak tahu kandungannya, itu juga masih, kecuali yang dalam bentuk kemasan. Kalau dalam bentuk kemasan kan kita masih bisa lihat belakangnya tuh kandungan nilai gizinya kayak gimana gitu. Jadi intinya memang ya rajin-rajin browsing terus punya handphone bagus, jangan cuma buat apa Mbak? Bisa main-main apa Mbak? Ya pokoknya seperti itu lah ya, seperti itu ya. Gunakanlah sosial media yang baik. Ya ini Mbak Tita nih sesi yang ditunggu-tunggu, mungkin kawan Sehat di rumah boleh ikut menjawab ya. Fakta atau hoax? Makanan dapat menularkan virus corona. Silakan jawab. Hoax. Penjelasannya? Karena yang menularkan virus corona itu adalah droplet yang jatuh ke makanan, justru yang kalau kita makan tuh baru yang menyebabkan virus corona. Seperti itu. Seperti itu ya, oke. Fakta atau hoax? Proses pemasakan makanan dapat menghindari penularan virus corona. Fakta. Penjelasannya? Karena bukan cuma virus doang yang mati kalau kita proses pengolahan makanannya benar. Dari bakteri, kuman itu juga mati. Jadi nggak hanya virus corona doang yang mati, kalau proses yang lain juga. Makanya harus mengolah makanan yang baik dan benar. Oke. Fakta atau hoax? Makanan dan minuman yang panas dapat mematikan virus corona. Hoax. Penjelasannya? Karena tadi kalau misalnya makanan yang panas, justru kalau makanan yang panas kita makan langsung makan itu nggak baik di pencernaan, di lidah juga kayaknya nanti lidahnya jadi kayak kebas. Yang benar adalah makan makanan yang hygiene sanitasinya bagus. Jadi panas atau dingin sebenarnya nggak masalah. Ya, tidak begitu pengaruh. Yang penting tadi ya higienisnya harus dan matang sempurna, itu sih yang paling bagus. Oke, jadi nggak overcook atau undercook ya? Oke. Ada satu lagi nih, saya baru inget nih, kan sekarang masih PSBB transisi nih ya, kan udah mulai nih, mall udah mulai buka, tempat makan juga udah mulai buka, dan yang perlu kita garis bawahi ada sudah boleh dine-in untuk makan di tempat. Nah, dilihat dari segi Mbak Tita sendiri, sebenarnya aman atau tidak nggak sih makan di tempat? Walaupun misalnya dengan kasarannya, petugas sudah dicek suhu, sudah di clean up berapa lama sekali, sudah pakai masker atau pakai face shield. Gimana Mbak dari sisi Mbak Tita sendiri? Yang paling aman adalah makan di rumah. Kalaupun emang kita pengen makan makanan restoran tadi, ya udah beli makanan di luar, di restoran, terus kita bawa ke rumah. Tapi kalau misalnya emang mau makan di situ, tipsnya yang pertama, jangan deket sama orang-orang. Maksudnya kita menyendiri kalau makan pojokan, jaga jarak ya. Jaga jarak. Jangan. Sekarang sih alhamdulillahnya restoran-restoran sih, kalau restoran-restoran gede itu udah mengatur, udah bagus, udah baik, udah bagus, udah ada jaga jaraknya. Terus patuhi itu protokol kesehatan yang ada di restoran itu. Misalnya harusnya meja ini untuk berdua, ya udah jangan dilanggar ya. Jangan sampai gara-gara kita datangnya bertiga jadi bertiga tarik bangku. Nah, itu sebenarnya janganlah, dihindari yang kayak gitu ya. Terus cuci tangan sebelum masuk ke restoran, cuci tangan dulu, kan pasti sekarang restoran tuh udah pada menyediakan sarana cuci tangan di depannya. Cuci tangan, terus mesen, megang duit pun, abis megang duit paylash sekarang itu ya. Walaupun kalau misalnya kita nggak bisa bayar non tunai ya, kan pasti pakai tunai itu. Ya udah, megang duit pun jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa bawa sanitizer tuh kemana-mana. Jadi kalau habis megang apapun, semprot gitu. Jadi seperti itu ya, walaupun memang jaga sarannya seperti itu ya, tapi tetap paling aman adalah
makan atau masak sendiri di rumah, dari proses awalnya, kebersihannya semua kita tahu ya, seperti itu. Sudah dengar tadi kan penjelasan dari Sanitarian Puskesmas Kecamatan Palmerah, Mbak Tita. Jadi sedikit banyak sudah ada pencerahannya. Jadi jangan diulangi lagi yang boleh dan tidak boleh. Sampai bertemu pada acara Stetoskop selanjutnya. Stetoskop sehat terus.